Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan postingan Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir tentang ivermectin. Di dalam postingannya, beliau melaporkan bahwa PT Indofarma siap memproduksi ivermectin sebanyak 4 juta dosis per bulan dan akan menjualnya dengan harga terjangkau. Harapannya, ketersediaan ivermectin ini akan membantu Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Yang menjadi pertanyaannya, sebenarnya apa itu ivermectin? Bagaimana cara kerjanya? Apakah ivermectin efektif dalam menyembuhkan COVID-19? Dan apakah ivermectin aman untuk dikonsumsi? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Resli di Chemanswer. Hari ini kita akan membahas tentang ivermectin. Pada dasarnya, ivermectin merupakan obat antiparasit yang sering digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit. Misalnya kudis, kutu kepala, dan onchocerciasis atau buta sungai. Ivermectin efektif dalam membunuh hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di dalam hewan invertebrata, ivermectin akan berikatan dengan suatu saluran dalam sistem saraf. Ikatan tersebut menyebabkan kelumpuhan dalam sistem saraf dan membunuh hewan tersebut. Pada manusia dan hewan mamalia, saluran yang dapat berikatan dengan ivermectin tersebut berada di otak dan sumsum tulang belakang. Ivermectin yang dikonsumsi akan masuk ke peredaran darah, tetapi tidak dapat masuk ke otak dan sumsum tulang belakang berkat senyawa P-glycoprotein. Senyawa P-glycoprotein ini mencegah masuknya ivermectin ke otak dan sumsum tulang belakang, sehingga ivermectin aman untuk dikonsumsi. Selain dalam bentuk tablet, ivermectin juga dapat ditemukan dalam bentuk krim dan umum digunakan untuk hewan ternak dan hewan peliharaan. Karena harga ivermectin yang terjangkau, dalam 10 tahun terakhir, banyak penelitian dilakukan untuk menemukan kemungkinan fungsi lain ivermectin, salah satunya sebagai antivirus. Mekanismenya adalah dengan menghambat pergerakan protein penting dalam virus yang berperan dalam proses replikasi. Ivermectin telah terbukti dapat menghambat replikasi berbagai virus yang berbasis RNA, antara lain virus Dengue atau virus penyebab penyakit demam berdarah, virus West Nile, virus encephalitis kuda Venezuela, dan virus influenza. Saat ini, berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui efek ivermectin terhadap virus COVID-19 yang juga merupakan virus yang berbasis RNA. Salah satu penelitiannya dilakukan secara in vitro, yang artinya dilakukan di cawan Petri, bukan di dalam makhluk hidup. Hasilnya, dalam 24-48 jam, ivermectin terbukti berhasil menghambat laju replikasi virus COVID-19. Sayangnya, hasil ini diperoleh menggunakan ivermectin dalam konsentrasi yang tinggi. Seperti diulas oleh jurnal lainnya, jumlah ivermectin yang digunakan sebanding dengan 9 kali dosis yang direkomendasikan oleh Food and Drug Administration di Amerika Serikat. Dengan kata lain, agar dapat berfungsi sebagai antivirus COVID-19, dibutuhkan jumlah ivermectin yang melebihi dosis yang direkomendasikan. Pernyataan ini juga dikonfirmasi oleh WHO dan EMA atau European Medicines Agency. Keduanya sepakat bahwa dengan penelitian-penelitian yang dilakukan hingga saat ini, tidak dapat disimpulkan bahwa ivermectin benar-benar efektif dan dapat digunakan sebagai obat COVID-19. Keduanya hanya merekomendasikan penggunaannya sebatas untuk uji klinis. Sejalan dengan rekomendasi WHO, BPOM Republik Indonesia pun memberikan izin penggunaan ivermectin sebagai obat COVID-19, tetapi hanya terbatas untuk uji klinis. Akhir kata, seperti kata Bapak Erick Thohir, ivermectin tergolong obat keras dan harus digunakan dengan resep dan pengawasan dokter. Jadi, jangan sekali-kali mengkonsumsi obat ini tanpa resep dokter. Karena jika dilakukan dengan cara yang salah dan dalam jumlah yang berlebihan, ivermectin dapat menyebabkan berbagai efek samping, seperti kulit merah, bengkak, sakit kepala, gangguan saluran pencernaan, sesak nafas, bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan. Sekian video hari ini, saya harap melalui video ini kita menjadi lebih mengerti tentang ivermectin dan penggunaannya dalam kasus COVID-19. Jangan lupa share video ini juga kepada teman-teman kalian yang memerlukan informasi ini. Like video jika kalian suka dan klik share button di bawah untuk mendukung channel ini. Follow juga akun Instagram Chemanswer untuk konten yang lebih rutin. And see you in the next video.